Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan yang kemarin yaitu tentang fadail, fadilah, kalimah basmalah. Jadi di sini dikatakan wa hukiya an-najariyata abi muslimil khawlani kanat tusqihi as-summa wa la yu'athiru fih. Diriwayatkan ada seorang pembantu perempuan, PRT, pembantu rumah tangga, milik Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau seorang tabi'in. Seorang perempuan tersebut ini meracikkan minuman, meracikkan makanan yang dicampur dengan racun. Setelah dihidangkan kepada Abu Muslim Al-Khawlani, racun tersebut tidak berefek apapun. Fasa'alathu faqala ma hammalaka ala dzalik. Kemudian setelah racun tersebut tidak berefek apapun, justru malah seorang perempuan yang menjadi PRT itu bertanya kepada Abu Muslim, mengaku, seorang perempuan tersebut mengaku dan ditanya oleh Abu Muslim, mahamalaki ala hadza, apa yang mendorong kamu sehingga kamu ingin meracuni saya? Maka dijawab, likaunika kabiron fa'takoka fa'utikoka tsumma qala laha inni aqulu indal akli wasyurbi bismillahirrahmanirrahim wala yadurruni syai'un. Maka kemudian perempuan tersebut menjawab, dorongan untuk meracuni Abu Muslim, kata seorang perempuan, wallahu alam ini benar apa tidak pengakuannya. Pengakuannya adalah karena panjenengan itu orang yang sudah lansia. Maka saya ingin agar supaya panjenengan itu nanti tenang ketika kematiannya, karena dengan diracuni itu suladab tenan. Jenengan itu sampun lansia. Maka saya racun agar jenengan ketika wafatnya itu digampangkan, dimudahkan oleh Allah. Nah, dijawab oleh Abu Muslim, karena sesungguhnya aku setiap makan ataupun minum tidak pernah lepas dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya makan ataupun minum, pasti kalimat bismillahirrahmanirrahim saya baca. Maka apapun tidak akan membahayakan kepada saya. Itu seperti itu. Itu Abu Muslim Al-Khawlani, beliau adalah seorang tabi'in. Jadi seandainya kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya seperti Abu Muslim, karena walaupun diracun, racunnya tidak ngefek kepada Abu Muslim, tapi setidaknya kita bisa mengikuti jejak Abu Muslim. Walaupun secara karomah jauh lah, kita tidak bisa seperti itu. Wahukia ana Luqman ro'a rik'atan fihal basmalah fa'akalaha fa'ukrima bil hikmah. Ada juga hikayat yang mengatakan bahwa Luqmanul Hakim, Luqmanul Hakim yang jenengane masyhur dengan kata-kata hikmahnya yang dijadikan dimuliakan oleh Allah dengan diabadikan namanya menjadi nama surat yang bernama surat Luqman. Wa idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya, misalnya contoh. Itu banyak sekali dalam Quran kalimat itu. Nah, beliau bisa berbicara hikmah, bisa ketika berbicara itu seperti mutiara perkataannya. Itu karena suatu saat ada cerita Luqmanul Hakim itu melihat secarik kertas. Di dalam secarik kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia menyelamatkan secarik kertas yang ada tulisan Bismillah itu dengan cara dimakan. Setelah dimakan, dia selalu berbicara tentang hikmah. Itu seperti itu. Satu cerita itu. Kemudian ada seorang wali yang masyhur, namanya Bishr Al-Hafi. Ini diceritakan, wa kadza Bishrul Hafi ra'a rik'atan fa akhadhaha wa ma'ahu salasatu darahim
fa akhadha biha tiban nudiya fi sirrihi kama tayyabta ismana kadzalika nutayyibu ismak. Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu terkenal seorang wali besar. Namanya Bishr. Bishr bin Harith. Bapaknya namanya Harith, beliau bernama Bishr. Nah, kemudian mendapatkan lakop yang disebut Al-Hafi, Bishr Hafi, Bishr Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya bahasa Jawanya ngodok. Ngodok itu artinya ora sandalan. Jadi beliau kemana-mana tidak pernah sandalan. Maka akhirnya mendapatkan lakop Bishr Al-Hafi. Itu disebutkan suatu saat Bishr Al-Hafi beliau melihat secarik kertas yang di dalamnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengambil secarik kertas yang jatuh tersebut. Kemudian beliau membeli minyak wangi dengan harga 3 dirham. Mungkin 3 dirham kalau napa sebut saja 30.000 lah perkiraan. 30.000, kemudian membeli minyak wangi, akhirnya secarik kertas yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu dikasih minyak wangi. Dimuliakan dengan cara dikasih minyak wangi oleh Bishr Al-Hafi. Nah, ternyata akhirnya dia mendapatkan panggilan batin. Panggilan batin yang kelas wali bagus loh, okay? Kelas wali bagus. Kalau kelas orang awam ini 50-50. Bisa jadi nanti wangsit dan sebagainya. Ini wali, wali Bishr Hafi wali. Dikatakan di situ, kama tayyabta ismana kadzalika nutayyibu ismak. Sebagaimana engkau memberikan wangi-wangi kepada namaku, maka engkau akan aku berikan wewangian kepada namamu. Jadi Bishr Al-Hafi itu namanya diabadikan sampai sekarang. Namanya menjadi nama yang indah. Nama yang indah, nama seorang wali yang terus disebut di sepanjang masa. Walaupun beliau hidup pada sekitar zamannya Imam Syafi'i. Berarti kalau zaman Imam Syafi'i sekitar 1.300 tahun yang lalu. Itu seperti itu. Namanya masih harum sampai sekarang. Kemudian juga disebut waqala Al-Imam Asy-Sya'rani fil Yawaqid. Inna Sayyidana Khalid ibn Walid hasara kufaran fi hisnin lahum. Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir, beliau mengutip satu cerita, yaitu ceritanya Sayyidina Khalid bin Walid. Seorang panglima perang, seorang panglima perang pada zaman Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid suatu ketika beliau mengepung musuh kafir. Beliau mengepung orang-orang kafir di dalam benteng mereka. Setelah dikepung, mereka merasa terhimpit. Faqalu ataz'umu anna dinal Islam hakun fa'arina ayatan muslimah. Kemudian karena mereka terhimpit tidak bisa keluar, akhirnya mereka kepingin menyerah dan bertanya kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Wahai Khalid, engkau berpendapat bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Maka berikanlah bukti tentang kebenaran agama itu juga. Maka kemudian dijawab oleh Sayyidina Khalid bin Walid, ihmilu ilayya sumal qatil fa'atahu bihi fa'akhadahu. Faqala bismillahirrahmanirrahim fasyaribahu walam yadurrah. Dijawab oleh Sayyidina Khalid, bawakan kepadaku racun yang mematikan. Bawakan kepadaku racun yang mematikan. Akhirnya racun itu dibawa oleh orang-orang kafir, dibawakan racun yang paling mematikan. Dihadapkan kepada Sayyidina Khalid bin Walid, kemudian Sayyidina Khalid bin Walid membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau meminum racun tersebut, walam yadurrahu, dan tidak membahayakan. Faqalu innahu ad-dinul haq wa aslam. Kemudian orang-orang kafir itu mereka mengatakan innahu ad-dinul haq. Nah, ini betul-betul agama yang benar, kemudian mereka Islam. Artinya
ada juga cerita. Ada juga cerita orang kafir masuk Islam gara-gara karomah. Contohnya karomahnya Sayyidina Khalid bin Walid. Itu tadi saya sampaikan itu. Beliau meminta untuk dihidangkan apa jenenge? Beliau meminta agar supaya dihidangkan racun, dan ternyata racun tersebut adalah racun yang paling mematikan. Beliau minum, tapi sebelum meminumnya pakai Bismillahirrahmanirrahim dan tidak berbahaya. Ini fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Lain tidak boleh ini, tidak boleh kemudian kita praktek, tidak boleh karena ini kelasnya Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi walhasil sekelasnya Sayyidina Khalid bin Walid itu saja dengan karomah yang luar biasa, itu hanya kuncinya satu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngaten, terkadang satu karomah itu bisa menjadikan seseorang menjadi muslim gara-gara karomah keajaiban seperti itu. Jenengan mungkin tahu nih, ada negara itu di daerah Afrika, kepulauan Afrika, namanya negara Maladewa. Namanya negara Maladewa, Maldives. Jenengan bisa dicek nanti. Negara itu namanya Maladewa. Itu adalah satu-satunya negara di dunia yang 100% muslim. Satu-satunya negara di dunia yang 100% muslim. Semua penduduk yang mempunyai KTP negara apa? Mauritania, negara Maladewa itu tidak ada yang non muslim, tidak ada. Semuanya muslim. Karena mereka punya konstitusi di negara tersebut, siapapun yang murtad atau siapapun yang keluar dari agama Islam, maka akan dicabut status kewarganegaraannya. Nah, itu nopo yang luar biasa seperti itu dulu adalah negara yang non-muslim. Dulu negara yang menganut animisme dinamisme. Cuma dulu ada seorang pendakwah nih, seorang dai dari Maroko. Seorang dai dari Maroko, saya lupa namanya ya. Seorang dai dari Maroko masuk ke Maladewa, dan Maladewa saat itu mengagungkan gua, Nah, setiap tahun gua tersebut, karena gua angker, meminta tumbal seorang perawan setiap tahun, dan itu pasti tiap tahun terjadi agar supaya aman, dan itu berjalan setiap tahun seperti itu. Nah, kemudian dai tersebut, karena beliau tidak cuma dai biasa, tapi dai yang wali ya. Dai yang wali. Nah, beliau meminta agar jangan perawan, agar jangan jangan diberikan tumbal perawan, tapi tolong saya saja yang jadikan tumbal. Akhirnya beliau dijadikan tumbal, dimasukkan ke dalam gua, dan ternyata setelah keesokan harinya aman-aman saja, sehat, masih ada. Kemudian ditunggu 2 hari, ditunggu 3 hari, aman. Dan setelah itu tidak ada bencana apapun. Akhirnya seluruh masyarakat Maladewa mengetahui kejadian tersebut, akhirnya masuk Islam semua. Itu gara-gara karomah. Ini kasus cerita-cerita yang masuk Islam gara-gara karomah. Jadi tidak cuma Sayyidina Khalid bin Walid, mungkin di Indonesia juga banyak, tapi kalau saya cerita itu ya tidak pas babnya. Kemudian di sini dikatakan juga wa an ba'dil ulama man rafa'a qirtasan fihi ismullah ijlalan lahu kutiba indallah minas siddiqin. Sebagian ulama memberikan wejangan, memberikan dawuh, barang siapa mengangkat kertas yang ada nama Allah. Jadi kertas tersebut ada di lantai misal, atau ada di tempat yang rendah, kemudian dia mengangkat untuk memuliakan nama Allah tersebut, maka namanya orang tersebut ini akan ditulis menjadi as-siddiqin, golongan orang yang jujur, golongan orang yang benar.
Di sini disebutkan juga man istaiqadha min naumihi faqala bismillahirrahmanirrahim razaqahullah ridwanahul akbar. Barang siapa dia bangun tidur, ketika bangun tidur dia sambil membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberinya ridhonya Allah. Jadi seperti itu. Tapi hadis yang menyebutkan juga man qara'aha indan naum ihda wa isrina marrah umina lailatahu minasyaitani wasarki wa maitatis su'i wa ghaidhalika minal balaya. Barang siapa dia hendak tidur, jadi hendak tidur, barang siapa dia hendak tidur, dia membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi ini bisa dicatat. Membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika dia hendak tidur. Maka dia akan diberikan keamanan pada malam tersebut dari setan, dari pencurian, dari kematian yang buruk. Ya, jadi kematian yang buruk ini kematian karena bencana misalnya, atau bisa jadi kematian tersebut adalah su'ul khotimah wa ghairidzalik minal balaya, dan dari balak-balak yang lain, dari musibah-musibah yang lain. Jadi napa jenenge, monggo kita amalkan. Karena bismillah dibaca 21 kali, saya kira tidak sampai 1 menit kan. Tidak sampai 1 menit. Ini diselamatkan dari setan. Jadi kadang seseorang itu ketika malam hari tidur, dia terkadang diganggu setan di dalam tidurnya. Nek wong Jawa niku biasanya mengatakan ketindian. Ketindian atau mimpi buruk. Atau nek wong Jawa malih dulu ada istilahnya diilat onjo-onjo. Diilat onjo-onjo dan sebagainya. Atau pencurian. Jadi agar kita diberi keselamatan dari hal-hal tersebut, bismillah. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling besar ini. Man qara'aha ithnai asyara alfamarrah yusalli aqiba kulli alfin rak'atain. Tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yas'alullaha hajatahu qudiyat lahu kainatum makanat. Diriwayatkan dari para pembesar ulama. Diriwayatkan yaitu barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali. Jadi ini luar biasa nih, sakit jenengan 12.000 kali. Setiap 1.000 rakaat, setiap 1.000 kali panjenengan maos setiap 1.000 kali, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi 1.000 kali sholat 2 rakaat, 1.000 kali sholat 2 rakaat. Kemudian membaca sholawat. Setelah sholat 2 rakaat membaca sholawat. Kemudian meminta hajatnya kepada Allah, maka akan dikabulkan. Jadi macam-macam carane sholat hajat, carane nyuwun kepada Allah itu salah satunya dengan cara ini, pakai tawasul dengan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dibaca 12.000 kali. Setiap 1.000 kali sholat 2 rakaat, membaca sholawat, kemudian meminta hajatnya kepada Allah. Terus di maca meneh ping 1000, terus dan sampai 12.000 kali. Itu seperti itu. Kemudian, nah ini ada nek bahasa Arab istilahnya tamimah. Tamimah itu kalau diterjemah raja. Jadi jenengan bisa buat raja. Di sini dikatakan wadzakaro Sayyidi Ibnu Iraq di kitabihi As-Siratil Mustaqim bi khawasi bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi Ibnu Iraq, beliau dawuh di dalam kitab Siratul Mustaqim. Beliau mengatakan
Man katabaha fi riq'atin awala yaumin minal muharram, barang siapa menulis bismillahirrahmanirrahim pada tanggal 1 bulan Muharram. Jadi sekarang bulan Jumadil akhir ya, tasih dangu. Ini sebagai apa mungkin bisa dicatat. Barang siapa menulis bismillahirrahmanirrahim pada tanggal 1 Muharram. Mi'atan wa thalatha asyrata marrah. Ditulis sebanyak 113 kali. 113 kali. Wa humilat lam yanal hamilaha wa ahla baitihi muddata umrihi makruh. Kemudian tulisan bismillah yang ditulis 113 itu dibawa sebagai raja. Maka orang yang membawa raja tersebut itu tidak akan mendapatkan makruh, sesuatu yang menyakitkan. Tidak akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Jadi napa jenenge, tapi kita ngingatan raja itu sebagai wasilah. Tetap kita punya keyakinan bahwa yang memberikan manfaat, yang memberikan bahaya semuanya Allah. Sebagaimana ketika kita nggawa duit, nggih. Ketika kita nggawa duit, panjenengan sedaya kan nek nggawa duit kan merasa nyaman. Berpergian kemanapun nek nggawa duit kan nyaman, merasa nyaman. Itu duit itu hanyalah wasilah yang memberikan kenyamanan, hakikatnya Allah. Seperti itu. Hakikatnya Allah. Nah, duit itu hanya wasilah. Seperti itu. Maka begitu juga masalah tamimah atau masalah raja ini. Raja itu seperti duit. Ketika kita membawa, kemudian kita merasa aman, hakikatnya yang memberikan keamanan bukan rajanya, tapi Allah. Tapi melewati wasilah yang berupa raja. Seperti uang itu tadi. Logikanya seperti tadi. Kemudian ada lagi kalimah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi di sini disebut, nggih, kalimah Allahnya kan. Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada rangkaian kalimah, nggih. Ada kalimat-kalimat yang dijadikan satu menjadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini khusus kalimah Allah. Mangka lakula yaumin ba'da sholati subhi huwallahu sab'an wa sab'ina marrah ro'a barokataha fi dinihi wa dunyahu wa syahada fi nafsihi asya ajibah. Barang siapa setiap ba'da subuh dia punya wiridan. Wiridannya adalah huwallah, huwallah, huwallah. Huwallah. Jadi huwa Allah. Huwallah, huwallah, huwallah. Sab'an wa sab'ina marrah. Dibaca 77 kali. 77 kali. Maka dia akan melihat barokahnya kalimat huwallah itu. Barokahnya wirid huwallah di dalam agama maupun dunianya. Dan dia akan menyaksikan berbagai macam keajaiban di dalam hidupnya. Jadi monggo ini nek yang mau, enggak wajib lah. Enggak wajib. Yang mau silahkan, mau diamalkan. Huwallah baca 77 kali setelah sholat subuh. Dan itu seperti tadi nganu napa? Faedahnya. Kemudian di sini juga disebutkan wa min khawasil basmalah, termasuk kekhususan kalimah basmalah annaman talaha adada hurufiha sab'a mi'atin wa sittan wa thamaninan sab'ata ayamin ala syai'in kana min jalbin naf'in au daf'i dharrin au bidu'atin khawfa kasadaha hasola lahu matlubuhu. Ini lebih enteng daripada tadi yang 12.000. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim
sesuai dengan jumlah huruf. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan jumlah huruf. Yaitu huruf Bismillahirrahmanirrahim ada 786. 786 dibaca setiap hari. Selama sab'ata ayam, selama 7 hari. Ala ayyi syai'in kana min jalbi naf'in, dibaca agar supaya dia menarik kemanfaatan misalnya. Dafidorin, atau dia menolak kemadorotan, menolak sesuatu yang merugikan kepada dirinya. Au bidoatin, utawa khofa kasadah, atau dia itu nabongi dalam urusan dagang lah misalnya. Hasola lahu matlubuhu. Maka apa yang dia minta akan berhasil. Apa yang dia minta akan diijabah oleh Allah dengan membaca basmalah sebanyak 786 sesuai dengan jumlah hurufnya. Terus lagi disebutkan di sini, wa idza tuliyat hadzal adada ala qadahimain wa saqaitahul balida zalat baladatuhu wa hafidha kulla syai'in sami'ahu biiznillah. Atau jika basmalah dibaca sesuai dengan jumlah itu, yaitu 786, dibacakan kepada air yang berada di wadah. Jadi di wadah itu bisa jadi gelas, piring, mangkok. Dibacakan, air putih dibacakan basmalah dengan jumlah tersebut. Kemudian diminum kepada orang yang al-balid. Balid itu kalau terjemah wong sing bodho. Nek ngapal ki ora apal-apal. Nek sekolah ora mudeng-mudeng. Nek diterangke haho-haho. Seperti itu al-balid. Jadi bodoh. IQ-nya rendah. Itu caranya begitu. Jadi dimujadai bismillah, wajake, terus diminumkan. Zalat baladatuhu. Insya Allah nanti sifat bodohnya akan hilang. Dan akan hafal, dan akan mudah, dipermudah untuk menghafal sesuatu. Ini dapat senengannya bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan. Ini tidak berat. Soalnya cuma bismillah 786. Dan au fi udhuni masra ihda wa arba'ina marrah afaqa min sa'ati. Atau panjenengan misalnya nemoni orang kesurupan. Ada orang kesurupan. Maka dibacakan pakai tawasul dengan bismillah. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim dibaca 41 kali. Dibaca 41 kali di kupingnya orang yang kesurupan. Jadi dibaca 41 kali di kupingnya orang yang kesurupan. Syukur ya rada seru sisan, kan ngaten. Ben wong ben citane cepet metu. Ini seperti itu. Itu fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditutup dengan kalimat wal hasil anna asraraha wa ajaibaha wa lataifaha la tadkhulu tahta hasrin. Kesimpulannya bahwa rahasia bismillah, keajaiban kalimat bismillah, kemudian barokahnya kalimat bismillah itu tidak terbatas, tidak bisa disebutkan dengan angka, tidak bisa dijelaskan. Pokoknya betul-betul tidak terbatas kebaikan kalimat bismillah. Ingat. Jadi insya Allah nanti selesai ini pertemuan ini untuk membahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalimat saya tutup sebelum nanti ke pertanyaan. Saya pernah mendapat cerita, tapi saya belum pernah menemukan kitab. Saya mendapatkan cerita dari guru saya, Mbah Maimun Zubair. Beliau pernah ngendiko bahwa
Fir'aun itu kan dikasih umur oleh Allah, umurnya 400 tahun. Tidak pernah sakit, pilek saja kan tidak pernah. Itu rahasianya adalah di setiap pintu istana Fir'aun, setiap jendela istana Fir'aun, nek nggon dhewe sakniki napa? Setiap loster, setiap loster juga itu ditulisi kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu akhirnya nopo membuat keberkahan yang luar biasa. Walaupun Fir'aun itu kafir, dia tidak pernah sakit, diberi umur panjang. Dan walaupun Fir'aun itu kafir wong, tapi di dalam rumah Fir'aun itu justru menjadi lembaga pendidikan yang terbaik sepanjang masa. Karena ternyata di rumah Fir'aun itu punya istri yang namanya Masitoh. Masitoh ini mengadopsi bayi dari Sungai Nil yang bernama Musa. Nah, yang kelak menjadi Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu dididik di rumahnya Fir'aun oleh Sayyidah Masitoh. Mohon maaf bukan Sayyidah Asia, mohon maaf. Sayyidah Asia. Bukan Masitoh. Sayyidah Asia. Jadi dididik oleh Sayyidah Asia yang merupakan istri Fir'aun. Jadi barokahnya Bismillah itu, barokahnya Bismillah itu senajan Fir'aun yang kafir, tapi ternyata bisa membuat satu keberkahan bagi anggota keluarga yang bernama Sayyidah Asia dan Nabi Musa. Yang nanti Sayyidah Asia ini akan menjadi istri Rasulullah nanti di surga. Seperti itu. Bun, wallah alam. Ini ke pertanyaan. Pertanyaannya banyak. Ini saya baca mohon, boleh saya terangkan. Nanti saya share. Sedikit saya rubah redaksinya agar supaya nanti nek di-share lebih nyaman dibaca. Pertanyaan minggu kedua bulan Desember. 1. Mohon penjelasan tentang hukum membuang rambut yang rontok saat disisir dan memotong kuku bagi wanita yang sedang haid atau berhadas besar. Karena masih banyak yang mengira bahwa hal tersebut dilarang dalam agama. Jawab, wanita haid atau berhadas besar tetap boleh membuang rambut rontok dan memotong kuku. Boleh, boleh. Hanya saja lebih utama atau sunnah untuk menunda memotong rambut. Jadi lebih baik atau disunahkan untuk ditunda memotong rambut, kuku, atau darah hingga selesai mandi wajib. Jadi misalnya untuk donor darah misalnya. Kalau dalam keadaan haid lebih baik ditunda nanti setelah suci, setelah mandi itu. Nah, itu jawaban soal pertama. Kemudian soal kedua, bagaimana hukum mengeringkan air wudhu dengan handuk setelah selesai berwudhu dengan tujuan agar mukena tidak cepat bau karena lembab. Adakah ketentuan mengenai kesunahan untuk tidak langsung mengusap atau mengeringkan air wudhu tersebut? Jawab, mengeringkan sisa air wudhu hukumnya makruh. Jadi ngelap air wudhu, ngandui air wudhu, diandui ngeten, itu hukumnya makruh. Kecuali bila ada kebutuhan seperti kondisi sakit, luka, cuaca yang sangat dingin, dan keadaan serupa. Nah, memang dia dalam keadaan sakit misalnya, atau terdapat luka, atau memang cuacanya dingin ekstrim, atau keadaan serupa. Jadi misalnya karena dia itu pokoknya yang darurat-darurat, yang sifatnya darurat-darurat. Maka diperbolehkan dalam keadaan darurat tadi. Namun Imam Nawawi dalam Syarah Muslim berpendapat bahwa mengeringkan air wudhu hukumnya mubah atau boleh. Jadi ada pendapat dari Imam Nawawi yang mengatakan mengeringkan bekas wudhu atau diandui sakwise wudhu itu mubah atau boleh. Itu Imam Nawawi di dalam
kitab Syarah Sahih Muslim. Karena itu, apabila tidak mengeringkan air wudhu, justru dikhawatirkan membuat mukena cepat rusak atau menimbulkan rasa tidak nyaman seperti pusing akibat bagian kepala yang lembab, maka solusi yang dapat diambil adalah bertaklid atau mengikuti pendapat Imam Nawawi. Tapi ingat jadi ada solusinya panjenengan misalnya apa jenenge ketika wudhu tidak dihandui misalnya akan membuat pusing, akan membuat nopo terintiman dan sebagainya. Maka panjenengan boleh untuk menghandui agar kita aman secara fikih, kita bertaklid atau mengikuti pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan tidak makruh. Tapi boleh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana tata cara wudhu bagi seseorang yang sebagian anggota wudhunya diperban dan tidak boleh terkena air. Jika ia harus bertayamum, sementara anggota tayamum juga tertutup perban, bagaimana cara ia bersuci? Jawab, jika sebagian anggota wudhu tertutup perban dan tidak boleh terkena air, jika sebagian anggota wudhu tertutup perban dan tidak boleh terkena air, maka tata caranya adalah satu, lakukan wudhu seperti biasa. Jadi ingatan, yang terjadi di masyarakat kita itu, tata cara tayamum itu, mohon maaf, itu masih kurang benar. Yang benar ketika seseorang itu kok kasusnya adalah karena luka, misalnya contoh luka di tangan, luka di tangan. Maka seharusnya dia wudhu seperti biasa. Maka ini nomor satu adalah lakukan wudhu seperti biasa. Kedua, ketika sampai pada bagian yang sakit, basuhlah bagian tubuh yang sehat di sekitarnya secara hati-hati dengan menempelkan kain basah di dekatnya, lalu menekannya perlahan agar tetesan air membasuh area sekitarnya, tanpa mengenai bagian yang sakit. Bagian yang sakit atau yang tertutup perban tidak dibasuh, tetapi diganti dengan tayamum. Jadi misalnya, tangan juga dibasuh dulu, dibasuh juga seperti wudhu biasa, kemudian sampai tangan misalnya, maka hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, jika perban berada di tangan, maka tayamum dilakukan setelah membasuh wajah dan sebelum mengusap kepala. Ini seperti itu pemahamannya. Jadi wudhu wajah dulu, kemudian nanti pas tangannya yang jangan tidak bisa dibasuh air, itu dia tayamum posisinya berada di situ. Jadi tayamumnya itu kalau yang diperban adalah tangan, berarti dia tayamumnya berada di antara membasuh wajah dan jenengane mengusap kepala, di antara itu. Jadi pas saat dia membasuh tangan seperti itu. 4, setelah tayamum melanjutkan wudhu seperti urutan. Jadi setelah tayamum selesai, kemudian dilanjutkan jenengane seperti urutan, berarti mengusap kepala, kemudian kaki, membasuh kaki. Itu seperti itu. Jadi memang ribet nggih. Kalau kita baru memahami ribet banget nih. Ini ribet banget nih. Tapi sampai sekarang saya itu meneliti dari berbagai kitab referensi, ternyata nggak semuanya sepakat seperti ini. Cuma yang beredar di masyarakat mungkin belum sampai, karena ini memang berat nih.